Halo, kenalkan saya Sukma Maharani, founder dari Blooming Seven. Blooming Seven sudah memulai bisnis sejak tahun 2020. Usaha yang sedang dijalankan saat ini adalah produk Blooming Seven, yang mana Blooming Seven itu menyediakan produk-produk natural seperti rohani, lalu juga ada lemon juice, terus ada VCO, dan kita juga ada beberapa produk lain berbahan dasar natural organik seperti garlic juice, jamu-jamuan seperti kunyit asam dan beras kencur, dan yang terbaru kita juga punya stevia drop. Natural rohani kami ini berasal dari peternakan lebah sendiri milik keluarga yang dijalankan sendiri oleh keluarga kami di Jawa Tengah, dan ini diambil langsung dari sana. Kita nektarnya nektar multiflora yang mana setiap panen itu pasti berbeda dan itu selalu unik karena mengikuti dengan musim apa yang ada di hutan, dan di sanalah lebah-lebah kami berkembang biak dengan baik dan menghasilkan madu yang terbaik. Lalu untuk produk-produk lainnya pun kami mengambil langsung dari tangan petani langsung, seperti VCO kami mengambil dari petani kelapa di Yogyakarta, dan juga untuk lemon kami mengambil dari petani lemon di daerah Lembang. Begitupun dengan bahan dasar natural organik kami yang lainnya, semua kami ambil langsung dari petani. Kami memulai bisnis itu di tahun 2020, dan bisa dibilang Blooming Seven ini adalah bisnis yang tidak direncanakan. Jadi pada waktu itu kalau kita flashback tahun 2020 itu kan masa-masa pandemi ya, yang mana pada saat itu memang saya dan keluarga saya tidak pernah membeli produk madu karena selalu dikirim oleh keluarga kami di Jawa Tengah, dan di sana saat itu kami benar-benar nggak pernah beli madu sama sekali. Dan tiba waktunya waktu itu saat pandemi tahun 2020 itu, kalau diingat-ingat itu trennya itu adalah kirim-kirim makanan untuk teman-teman yang isolasi mandiri yang kena COVID pada waktu itu. Dan tren pada waktu itu juga banyak banget makanan basi di rumah yang dikirimin teman-teman di rumah. Begitupun makanan yang saya kirim ke teman-teman tuh juga pada akhirnya karena kebanyakan, banyak yang saling kirim-kirim, akhirnya banyak yang nggak makan. Dan pada waktu itu kita mikir, ini mau ngirim apa ya biar nggak kebuang gitu, kayaknya sayang banget kalau niat baik kita tuh akhirnya kebuang. Akhirnya kita lihat di rumah tuh ada madu sejerigen, dan di situ kita botolin kecil-kecil, kita kirim ke teman-teman kita, dan terusnya tanpa kita sangka-sangka di situ tuh feedbacknya bagus gitu. Banyak teman-teman yang bertanya, ini madu dari mana? Ini apa? Kok tiba-tiba punya madu? Karena memang saya nggak pernah cerita-cerita gitu. Dan akhirnya ada juga feedback yang kenapa nggak dijual aja. Nah waktu itu baru di situ kepikiran, emang bisa ya dijual ya? Kalau dijual emang ada yang mau beli ya? Madu dari kampung gitu. Awalnya coba mikir kayak gitu. Akhirnya karena kebetulan saya dulu itu bekerja di advertising dan saya juga bisa branding, jadi iseng-iseng aja deh coba bikin brandingnya, cari di e-commerce kemasan-kemasan yang lucu, lalu buat stiker labelnya, terus coba tawarin ke teman-teman terdekat, dan ternyata feedbacknya itu oke banget, banyak yang suka dan banyak yang akhirnya repeat order. Akhirnya kita beranikan untuk seriusin ini, dan akhirnya mulailah kita jalan ke produk-produk lainnya selain madu. Karena Indonesia itu kan kaya banget ya, mau nyari bahan baku apa aja di sini tuh ada. Sayang banget kalau kita nggak kreatif untuk manfaatin kekayaan Indonesia itu. Oh, suka dukanya banyak, terutama kayak misalnya sebagai penjual ini kan karena saya sebelumnya tidak pernah ada histori untuk menjual produk, memproduksi produk, jadi saya menyadari sekali kalau edukasi itu penting. Dan saya juga sebagai entrepreneurnya, saya juga ngerasa saya tuh nggak boleh berhenti belajar gitu. Saya nggak boleh berhenti belajar tentang produk, saya tidak boleh juga berhenti untuk
mengedukasi, karena banyak banget kayak sesimpel madu disemutin itu madu palsu, padahal enggak loh. Madu itu jangankan di rumah ya, di peternakan lebah aja semut itu jadi hama. Semut itu tuh mencoba masuk ke sarang lebah meskipun dia tahu dia tidak akan bertahan di sana gitu. Tapi di situ pun aja dia jadi hama, apalagi di rumah gitu. Jadi sebenarnya edukasi kayak gini sih yang perlu diarahkan gitu ke masyarakat. Jadi gimana madu yang baik, lalu juga produk-produk lain gimana sih produksinya yang baik, bahan bakunya gimana gitu. Blooming Seven bergabung dengan Jakarta Entrepreneur di tahun 2021. Yang mana sejak bergabung dengan Jakarta Entrepreneur itu, kami sebagai pebisnis pemula itu mendapatkan manfaat yang banyak banget. Seperti awalnya saya tuh sangat buta ya, karena memang bukan di bidangnya, saya pindah bidang dari bidang kreatif ke bidang entrepreneurship. Jadi tuh saya nggak ngerti gimana perizinan tuh perlu apa aja sih, cara buat perizinan tuh gimana sih. Awalnya dari situ dulu. Awalnya saya bikin PIRT tuh saya sampai nyari internet, cara buat BPOM, cara buat halal, saya sampai nyari, saya googling, terusnya saya telepon tanya-tanya yang menawarkan jasa untuk membuat itu, dan itu semua tuh harganya gila banget sih, kayak mematok sampai jutaan gitu ya. Dan itu saya di situ mikir, saya harus jual produk berapa dulu buat gantiin ini, dan kalaupun udah ada nomornya, ini tuh manfaatnya tuh sebesar apa sih buat saya gitu. Dan ketika gabung di Jakpreneur itu semua tuh dibantu, BPOM gratis, dibiayai pula labnya, halal gratis, lalu haki gratis, dan juga selain perizinan itu saya sama Jakarta Entrepreneur sudah diajak untuk bazar di mall, bazar di acara-acara besar, yang mana kalau misalnya saya masuk sendiri pasti saya udah gulung tikar. Diajak bazar di kota Casablanca misalnya, kalau saya wabut sendiri mungkin saya nggak akan jualan gitu. Terus juga di Mall Kelapa Gading, di Gandaria City, di Grand Indonesia. Jadi secara bisnis dan secara perizinan, Jakarta Entrepreneur tuh sangat membantu bisnis saya. Pencapaian yang pernah dicapai selama berbisnis lewat Blooming Seven itu, tanpa disangka-sangka saya pernah diundang untuk talk show di acara ulang tahun Tokopedia bersama Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan. Lalu juga saya di-invite untuk saat ini saya jadi salah satu dari Jawara BI Bank Indonesia, dan di awal tahun ini Blooming Seven menjadi finalis top 50 dari Food Startup Indonesia tahun 2024. Dan juga untuk pencapaian bisnis di penjualan kami, seperti garlic juice ini, tanpa disangka-sangka ternyata dia menjadi top 5 di Shopee penjualannya dalam sari buah. Begitupun produk-produk kami seperti madu, lalu lemon juice dan VCO, semuanya menjadi top 20 di Shopee dan Tokopedia. Harapan saya dengan Blooming Seven ke depan, bisnisnya makin growth, makin banyak orang yang bisa kita bantu, makin banyak orang yang merasakan manfaat produk yang baik, dan juga petani Indonesia juga lebih berkembang lagi, lebih dimajukan lagi, dan kita bisa punya produk dari seluruh Indonesia, dan juga harapannya produk Indonesia juga dikenal di pasar global. Tips sukses dari saya untuk para pelaku UMKM itu pokoknya maju aja terus, jangan ragu, jangan takut apapun, maju aja terus, pede aja. Selagi yakin kalau produk yang kita tawarkan itu bagus, tenang aja, market akan selalu ada. Dan jangan pernah berhenti buat belajar tentang produk sendiri, belajar juga tentang produk kompetitor, dan juga belajar untuk mengedukasi
customer, dan masyarakat lainnya. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Jakarta Entrepreneur dan Pemprov DKI Jakarta untuk Blooming Seven dan juga teman-teman UMKM lainnya, karena selama ini telah memfasilitasi UMKM semuanya menjadi lebih baik lagi. Senyum UMKM, bahagia kita semua.